Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo Indra Lukmana dengan nomor induk mahasiswa 2201 421088. Di sini saya akan membahas sedikit tentang budaya. Menurut Edward Bernard Taylor, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Kunchoro-Ningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Jadi, kebudayaan adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia dalam bermasyarakat melalui gagasan-gagasan, ide, pemikiran, serta perilaku yang dilakukan secara terus-menerus untuk melambangkan suatu yang telah mereka yakini, mencakup sistem kehidupan, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, dan terutama tatanan masyarakat. Mengutip dari Jurnal Penelitian Hukum de Jure yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia menjelaskan bahwa budaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia baik secara umum maupun khusus. Adapun secara umum, budaya dapat membentuk identitas individu dan suatu kelompok, baik mencakup nilai-nilai kepercayaan, norma-norma budaya yang dipelajari sejak kecil, dapat membentuk suatu pandangan dan moral dari seseorang. Di sini, budaya memainkan peran penting dalam membentuk sikap, perilaku, dan pandangan hidup seorang manusia. Lalu yang kedua, budaya secara umum dapat mempengaruhi bahasa dan komunikasi. Bahasa adalah sarana komunikasi yang penting dalam budaya. Setiap budaya memiliki bahasa sendiri dengan frasa, kata-kata, dan makna unik yang tidak bisa disamakan dari satu daerah ke daerah lainnya. Bahasa ini dapat mencerminkan aspek budaya lainnya seperti kehormatan ataupun cermin dari komunikasi antar budaya yang bisa menjadi lebih kompleks karena perbedaan bahasa dan norma komunikasi yang berbeda. Selanjutnya, budaya juga dapat mempengaruhi gaya hidup. Budaya mempengaruhi gaya hidup manusia dalam hal kegiatan sehari-hari, baik hal pilihan makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Kemudian yang lebih umum lagi adalah budaya dapat mempengaruhi sistem sosial suatu masyarakat. Budaya di sini membentuk sistem sosial manusia, terutama struktur keluarga, hierarki sosial, peran gender, dan sistem nilai yang mendasari suatu interaksi sosial. Budaya juga dapat mempengaruhi cara manusia membentuk ikatan sosial di masyarakat, seperti keluarga, komunitas, dan masyarakat. Lalu, budaya juga dapat mempengaruhi kehidupan manusia dalam hal seni dan kesenian, tercermin dalam seni musik, tarian, arsitektur, atau bentuk ekspresi lainnya yang dituangkan dalam media yang berbeda-beda pula. Seni dan budaya adalah suatu hal yang hampir tidak bisa dipisahkan dan merupakan wadah bagi manusia untuk mengungkapkan identitas, kreativitas, dan warisan budaya yang sudah diturunkan sejak lama dari nenek moyang mereka. Lalu, budaya juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Budaya dan agama seringkali terikat dan mempengaruhi, di mana agama dapat membentuk institusi dan sistem moral dalam masyarakat. Begitu juga dengan kebudayaan. Sedangkan secara khusus, pengaruh budaya dapat
berbeda di antara kelompok manusia yang berbeda, baik dari regional, etnis maupun suku. Misalnya untuk suku Jawa, jika mereka menggunakan kain beskap yang merupakan kain tradisional Jawa, itu merupakan suatu kehormatan bagi mereka. Sedangkan mereka akan memakai jawi jangkep ketika mereka melangsungkan upacara pernikahan. Ya, namun budaya juga dapat menimbulkan kesalahpahaman yang dapat berujung konflik. Menurut Surjono Sukanto, ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik. Di antaranya perbedaan antar perorangan. Perbedaan ini bisa berlandaskan dari pendirian dan perasaan yang menyebabkan bentrokan di antara orang perorangan. Lalu yang kedua adalah perbedaan budaya. Perbedaan kepribadian dari orang ini tergantung dari pola perkembangan kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut. Hanya sedikit orang yang akan terpengaruh oleh pola pendirian dari kelompoknya. Tapi tak jarang pula kita menjumpai banyak dari mereka yang menjunjung tinggi identitas dari suatu kelompok atau etnis. Lalu yang selanjutnya adalah bentrokan antar kepentingan-kepentingan. Kepentingan ini bisa mencakup perorangan maupun antar kelompok. Lalu konflik ini yang disebabkan dari kesalahpahaman budaya bisa berasal dari perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat. Perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat untuk sementara waktu dapat merubah nilai dalam masyarakat dan menyebabkan terjadinya golongan yang berbeda pendiriannya mengenai struktur organisasi, sistem nilai mungkin, atau akibat perubahan-perubahan sosial yang menyebabkan suatu disorganisasi dalam masyarakat. Lalu apa sih contoh dari kesalahpahaman budaya? Ya, di sini saya akan mencontohkan konflik sampit dengan yang melibatkan kelompok etnis dan kelompok Madura. Konflik sampit ini terjadi karena perbedaan nilai dan budaya antara suku Dayak dan Madura yang berstatus sebagai pendatang. Mengutip dari Abdurrahman Paji dalam publikasi ilmiahnya yang berjudul Tragedi Sampit 2001 dan Imbasnya ke Palangkaraya, dari konflik rekonstruksi mengatakan ada asumsi bahwa konflik sampit dilatar belakangi oleh kecemburuan orang Dayak kepada orang Madura. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari pendapat bahwa orang Madura ini dinilai sukses dalam usaha ekonomi, tetapi kerusuhan tersebut semata-mata tidak disebabkan oleh ketimpangan sosial di Sampit. Lebih tepatnya, konflik Sampit dilatar belakangi oleh benturan budaya. Suku Dayak beranggapan bahwa etnis Madura ini akan semakin mendominasi di Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo, dan keberadaan mereka dapat mengancam suku Dayak itu sendiri. Lantas, bagaimana untuk menyelesaikan konflik tersebut? Akhir dari konflik tersebut adalah dibuatnya kesepakatan berupa perjanjian damai antara warga Dayak dan Madura, yang mana dibangun juga sebuah tugu perdamaian di Sampit untuk menandai perjanjian damai keduanya. Hal ini membuktikan bahwa musyawarah dengan seorang mediator diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, daripada kita harus mengangkat senjata, melakukan pertempuran dan melakukan pertumpahan darah yang tidak akan berujung.